Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Kalista Randiana yang pada kali ini akan membahas kasus minimnya bahan pembelajaran di Indonesia. Yang mana video kali ini dipersembahkan untuk memenuhi nilai akhir pada mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Kori Yohana MN. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai video ini. Sebelum memulai pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang di mana bahan ajar merupakan bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar sendiri bersifat sistematis, itu artinya disusun secara urut sehingga memudahkan siswa belajar. Di samping itu, bahan ajar juga bersifat unik dan spesifik. Unik maksudnya bahan ajar itu hanya digunakan untuk sasaran tertentu dan dalam proses pembelajaran tertentu. Dan spesifik artinya isi bahan ajar dirancang sedemikian rupa hanya untuk mencapai kompetensi dari sasaran tertentu. Lalu beberapa alasan lain dari perlu dilakukannya pengembangan bahan ajar ini didasarkan pada ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, karakteristik sasaran, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar harus memperhatikan tuntutan kurikulum. Artinya bahan belajar yang akan dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun bagaimana strategi untuk mencapainya serta apa saja bahan ajar yang hendak digunakan merupakan kewenangan penuh dari pendidik sebagai tenaga profesional. Dalam hal ini, guru ini dituntut sebagai pengembang kurikulum dan diharapkan memiliki kemampuan dalam mengembangkan bahan ajar sendiri. Hal tersebut didukung dalam lampiran Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi, di mana guru sebagai pendidik profesional diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan mekanisme yang ada dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial peserta didik. Selanjutnya adalah pengertian dari bahan ajar yang merupakan sumber materi penting bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar, tentunya guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada prinsipnya, guru harus selalu menyiapkan bahan ajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada umumnya, sumber bahan ajar telah tersedia di perpustakaan atau di berbagai toko buku. Sumber bahan ajar yang dikemas dalam bentuk buku teks pelajaran ditulis oleh para pakar dan praktisi dari latar mata pelajaran atau bidang studi. Menulis sumber bahan ajar seperti buku teks tidak boleh dilakukan sembarangan, tetapi harus mengikuti kaidah penulisan bahan ajar yang standar. Oleh karena itu, tidak semua guru mengetahui dan memahami bagaimana menulis atau menyusun buku teks sebagai sumber bahan ajar yang baik. Sedangkan menurut Kamarudin, bahan ajar bukan sekedar alat bagi guru untuk mengajar siswa. Namun yang lebih penting ialah buku sebagai sumber yang digunakan siswa agar ia belajar. Belajar atau bahan ajar pada umumnya dikemas ke dalam buku ajar atau buku teks. Nah, buku teks hendaknya terpaut dengan kurikulum yang dioperasikan pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dan juga terdapat beberapa rumusan tentang pengertian bahan pembelajaran, antara lain yang dikemukakan oleh Ginting, yaitu bahan pembelajaran adalah rangkuman materi yang diberikan dan diajarkan kepada siswa dalam bentuk bahan tercetak atau dalam bentuk lain yang tersimpan dalam file elektronik, baik verbal maupun tertulis. Dengan pembelajaran ini sebaiknya disampaikan atau dibagikan terlebih dahulu kepada peserta didik sebelum proses belajar dan pembelajaran dilaksanakan. Hal ini ditujukan agar siswa memiliki pemahaman awal tentang materi pembelajaran yang akan dibahas. Ini baik untuk dilakukan karena dengan mempelajarinya terlebih dahulu, diharapkan peserta didik dapat berpartisipasi aktif selama berlangsungnya proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya terdapat 3 fungsi utama bahan ajar dalam kaitannya dengan penyelenggaraan proses belajar dan pembelajaran. 3 fungsi tersebut adalah yang pertama, bahan ajar merupakan pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada siswa.
Yang kedua, bahan ajar merupakan pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan aktivitas dalam proses belajar dan pembelajaran, sekaligus merupakan substansi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai. Yang ketiga, bahan ajar merupakan alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Sebagai alat evaluasi, maka bahan ajar yang disampaikan harus sesuai dengan indikator dan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh guru. Indikator atau kompetensi dasar ini sudah dirumuskan dalam simbus mata pelajaran. Bahan ajar sendiri memiliki manfaat yang memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Manfaat bahan ajar dikelompokkan bagi guru maupun siswa. Manfaat bagi guru yaitu yang pertama, memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Lalu tidak bergantung pada buku teks yang terkadang sulit didapat, dapat memperkaya wawasan karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi, dapat menambah hasanah dan pengetahuan dan pengalaman guru dalam menyusun bahan ajar, serta membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya maupun kepada dirinya. Kemudian bagi siswa, manfaat bahan ajar itu yang pertama, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang kedua, adanya kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Lalu yang ketiga, mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Bahan ajar sendiri juga dibuat untuk bisa meraih tujuan, yaitu yang pertama, menyajikan bahan ajar yang bisa sesuai dengan kebutuhan siswa yang harus sesuai dengan kurikulum. Selain itu, bahan ajar juga harus menyesuaikan diri dengan sifat dan lingkungan siswa berasal atau latar belakang siswanya. Yang kedua, dapat mempermudah siswa agar bisa mendapatkan bahan ajar alternatif selain dari sumber di sekolah seperti buku dan teks yang sulit didapat. Lalu yang ketiga, dapat meringankan beban guru dalam menjalankan aktivitas pembelajaran. Berikutnya adalah masalah penting yang sering dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran, adalah memilih atau menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat dalam rangka membantu siswa mencapai kompetensi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dalam kurikulum atau silabus materi bahan ajar hanya dituliskan secara garis besar dalam bentuk materi pokok. Menjadi tugas guru untuk menjabarkan materi pokok tersebut sehingga menjadi bahan ajar yang lengkap. Selain itu, bagaimana cara memanfaatkan bahan ajar juga merupakan masalah. Pemanfaatan maksudnya itu adalah bagaimana cara mengajarkannya ditinjau dari pihak guru dan cara mempelajarinya ditinjau dari pihak murid. Berkenaan dengan pemilihan bahan ajar ini, secara umum masalah dimaksud meliputi cara penentuan jenis materi, ruang lingkup, urutan penyajian, perlakuan atau treatment terhadap materi pembelajaran, dan sebagainya. Masalah lain yang berkenaan dengan bahan ajar adalah memilih sumber di mana bahan ajar itu didapatkan. Ada kecenderungan sumber bahan ajar dititik beratkan pada buku, padahal banyak sumber bahan ajar selain buku yang dapat digunakan. Buku pun tidak harus satu macam dan harus sering berganti seperti terjadi selama ini. Berbagai buku dapat dipilih sebagai sumber bahan ajar. Lalu masalah yang sering dihadapi guru berkenaan dengan bahan ajar adalah guru memberikan bahan ajar atau materi pembelajaran terlalu luas atau terlalu sedikit, terlalu mendalam atau terlalu dangkal, lalu urutan penyajiannya itu tidak tepat, dan jenis materi dan bahan ajar yang tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa. Berkenaan dengan buku sumber sering terjadi juga setiap ganti semester atau ganti tahun, ganti buku. Jadi kayak ganti tahun kita akan ganti buku. Selanjutnya terdapat langkah-langkah yang sekiranya dapat membantu untuk menyusun bahan ajar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Ketika pendidik memutuskan bahan ajar, ada baiknya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pada kompetensi yang harus diraih. Di antaranya adalah menganalisis dan mempertimbangkan faktor kognitif, psikomotorik, dan afektif. Contohnya adalah faktor kognitif, di dalamnya terdapat 4 elemen yang ada, yakni kayak konsep, prosedur, fakta, dan prinsip.
Lalu yang kedua, menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Dengan kebijakan ini, maka guru akan dimudahkan secara tidak langsung. Rencana tersebut diantaranya adalah menganalisis dan mengidentifikasi ranah konsep, efektif, prinsip, prosedur, atau paduan dari materi yang lebih dari satu. Lalu yang ketiga, referensi bahan ajar. Sesudah memutuskan jenis bahan ajar, tahap selanjutnya adalah memilih referensi dari bahan ajar. Materi dari bahan ajar bisa diperoleh pada media seperti video, internet, jurnal, majalah, koran, dan buku. Di samping itu, guru juga harus berperan aktif dan kreatif agar siswa bisa memperoleh bahan ajar alternatif. Dalam menyusun bahan ajar, tentunya ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam bahan ajar tersebut, yaitu yang pertama konsep. Adalah suatu ide atau gagasan atau suatu pengertian yang umum, misalnya sumber kekayaan alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua ada prinsip, yaitu suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu. Lalu yang ketiga ada fakta, yaitu sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami, mungkin berupa hal, objek, atau keadaan. Jadi bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. Lalu yang keempat, proses, yaitu serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. Suatu proses ini dapat terjadi secara sadar atau tidak disadari. Dapat juga merupakan cara melaksanakan kegiatan operasional. Yang kelima, ada nilai, yaitu suatu pola, ukuran, atau merupakan suatu tipe atau model. Umumnya, nilai berkalian atau berikatan dengan pengakuan atau kebenaran yang bersifat umum tentang baik atau buruk. Lalu selanjutnya ada keterampilan, yaitu kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Berbuat dapat berarti secara jasmania, yaitu kayak menulis, berbicara, dan sebagainya. Dan dapat juga seperti rohania, yaitu kayak membedakan, menganalisis, dan sebagainya. Biasanya, kedua aspek tersebut tidak terlepas satu sama lain. Kendati pun tidak selalu demikian adanya. Tidak selalu demikian. Solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan sebelum guru mengajar, yaitu sebaiknya terlebih dahulu guru harus dapat mengatasi persoalan jadwal pada individu guru terlebih dahulu agar dapat masuk tepat waktu. Kemudian menstandarisasikan bahan agar tidak terdapat bahan yang mudah dan bahan yang sulit bagi anak, karena dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri anak dalam menerima bahan tersebut. Dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar, kebanyakan guru kurang memiliki keterampilan dalam berorientasi kepada tujuan pelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa anak harus fokus pada sebuah bahan yang akan diujikan dan guru fokus kepada bahan ajar. Kemudian mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Repertoar yang terdapat pada sebuah pembelajaran juga harus dijelaskan teknik permainannya agar siswa dapat memainkan bahan melalui sebuah kurikulum. Setelah memahami teknik, seorang guru harus menyesuaikan tujuan pelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mempelajari instrumen kita. Contohnya, persoalan-persoalan ini jika dilaksanakan dengan baik, maka siswa akan mendapat kepuasan dalam menerima pelajaran. Siswa menyadari bahwa tujuan pelajaran yang diberikan guru sangat relevan dengan kebutuhannya serta bermakna bagi kehidupan siswa-siswi di kemudian hari, yaitu kemudian solusi dalam permasalahan isi dan urutan pembelajaran menurut sumber. Guru harus menguasai materi dan pembelajaran kita yang contoh di atas tadi. Seorang guru harus dapat memainkan atau mencontohkan teknik yang sulit ketika anak kesulitan memainkan teknik yang terdapat pada sebuah bahan atau repertoar. Kemudian guru harus dapat mencontohkan teknik yang lain tetapi masih sesuai dengan kebutuhan seorang siswa mempelajari instrumen. Hal ini agar tidak membingungkan setiap siswa dalam pelatihan yang terdapat pada bahan yang dipelajari. Kemudian seorang guru harus mengajarkan siswa melalui bahan yang mudah sampai pada bahan yang sudah dipelajari oleh siswa. Hal ini dilakukan seorang guru agar siswa merasakan perkembangan terhadap sebuah pembelajaran praktisi instrumen yang dipelajarinya.
Lalu solusi yang dapat dilakukan terlebih pada sisi pemerintah, yakni seharusnya pemerintah lebih peduli terhadap masalah pendidikan yang ada di Indonesia, yang menangani dengan serius masalah pendidikan baik yang ada pada pusat kota maupun yang jauh dari pusat kota atau pelosok negeri Indonesia, serta pemberian alokasi dana untuk pendidikan pada daerah yang lebih merata, karena dengan adanya alokasi dana bisa membuat keadaan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Solusi lainnya dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan, seperti sistem pendidikan yang sangat berkaitan dengan sistem ekonomi. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, kesejahteraan guru, dan mahalnya biaya pendidikan berarti menuntut juga perubahan sistem ekonomi yang ada. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi peningkatan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi guru misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, bukan dengan meningkatkan jam belajar yang berlebihan, karena setiap pelajar memiliki kemampuan yang berbeda dan sudah banyak dipenuhi pelajar di luar sekolah. Jadi harus ditingkatkan alat-alat, sarana, dan prasarana pendidikannya. Terakhir merupakan kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan, yaitu bahan ajar merupakan sumber materi penting bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar, tampaknya guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada prinsipnya, guru harus selalu menyiapkan bahan ajar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Lalu juga terdapat 3 fungsi utama dan manfaat baik untuk guru maupun siswa, serta tujuan dari bahan pembelajaran. Terdapat pula 3 langkah-langkah dalam penyusunan bahan pembelajaran yang mungkin saja dapat membantu, juga 6 aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun bahan ajar tersebut. Kemudian solusi untuk mengatasi hal tersebut terlepas dari pemerintah, para pengajar juga diharapkan untuk dapat berkreasi seperti bisa menciptakan suasana mengajar yang menyenangkan dengan diselimuti permainan atau sebagainya, sesuai dengan kreativitas dari pengajar. Video ini dibuat dengan menggunakan referensi seperti yang sudah ditampilkan berikut ini. Sekiranya sekian penjelasan dari saya mengenai minimnya bahan pembelajaran. Saya minta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan terima kasih sudah mau menonton video saya hingga akhir. Sampai bertemu lagi.